Halo akang-akang dan teteh-teteh tercinta dimanapun kalian berada. Kumaha damang sadayana. Jumpa lagi sama si Eneng yang selalu aduhai sepanjang masa. Kali ini Neng bakal bawain alur cerita film Killer Beach atau artinya pantai pembunuh. Kok bisa ya ngebunuh? Nah, daripada penasaran, kita langsung aja ya ke ceritanya. Yuk ah! Pada adegan pertama, kita diperlihatkan anak-anak muda yang sedang mengadakan pesta di pantai. Lalu, pemuda yang bernama Mitch membuat peraturan di mana tidak ada satu orang pun yang boleh memegang handphone. Dan dia pun mengumpulkan handphone mereka dan menaruhnya di belakang bagasi mobil. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah batu yang sangat besar tapi nampak sangat aneh. Pagi pun menjelang, mereka pun mulai terbangun satu persatu. Lalu, seorang cewek yang bernama Marsha yang sebelumnya tertidur di bangku menginjakkan kakinya ke pasir karena ingin bergabung dengan teman-teman lainnya di dalam mobil. Tetapi, tiba-tiba saja kakinya tidak bisa bergerak dan perlahan-lahan tertarik ke dalam pasir. Lalu, teman cowoknya pun mencoba menolongnya. Dia meloncat dari mobil, tapi sialnya ia jatuh tengkurap di pasir. Ketika ia mencoba untuk bangun, kulitnya pun mulai tertarik dan seluruh badannya pun terhisap oleh pasir itu. Mereka yang masih hidup pun tersadar bahwa semua orang yang ikut pesta semalam dan tertidur di pasir langsung tanpa perantara benda, mereka mati terhisap pasir. Tiba-tiba, cewek yang bernama Kaylin pun melihat batu besar aneh semalam terbelah menjadi dua. Dan batu itu sekarang lebih terlihat seperti telur yang menetas. Tetapi sampai sekarang mereka pun tidak mengetahui makhluk apa yang sudah keluar dari batu tersebut. Mau tidak mau, mereka harus mencari akal untuk keluar dari situ. Lalu, si cowok yang bernama Jonas pun memutuskan untuk berjalan ke pasir menggunakan papan surfing. Dan sepertinya berhasil. Tetapi, tiba-tiba papan surfingnya bergerak sendiri dan membuat si Jonas hampir jatuh ke pasir. Meskipun tidak menyentuh pasir, tapi pasir itu mulai mencabik perut si Jonas. Akhirnya, ia pun berhasil menyelamatkan diri dan ia pun berbaring di kursi karena kesakitan. Kemudian, si Jonah pun menemukan pisang, tetapi pisang tersebut tidak tersedot oleh pasir. Lalu, si Jonah pun memberanikan diri untuk menginjakkan kakinya di pasir itu. Dan benar saja, pasir itu terlihat normal dan tidak menyedotnya. Karena kegirangan, si Jonah pun memakan pisang tersebut. Tetapi tiba-tiba perut si Jonah malah seperti bernanah dan meletup-letup. Karena tidak mau mati konyol, si cewek yang bernama Rani pun memberanikan diri untuk mengambil handphone di belakang bagasi mobil. Lalu dia pun berpegangan erat pada temannya yang bernama Shanda. Si Rani pun memasukkan kuncinya ke bagasi dan mulai membuka bagasi itu. Tetapi pintu belakang bagasi tidak bisa terbuka sepenuhnya karena terhalang oleh lutut dan tubuh si Rani. Dia pun terpleset dan untungnya tidak jatuh ke pasir. Lalu ia pun mencoba untuk kedua kalinya, di mana ia menggunakan handuk dan dipegangi oleh si Shanda, tetapi masih tidak berhasil. Percobaan ketiga pun dilakukan. Si Kathleen memberikan tongkat panjang dan menyuruh si Rani untuk memegangnya. Dia pun berhasil membuka garasi itu. Tetapi tiba-tiba polisi pun datang dengan membunyikan klakson yang sangat keras dan membuyarkan konsentrasi mereka. Lalu si Rani pun terpleset dan tangannya terjepit pintu bagasi. Lalu, si polisi pun keluar dari mobilnya, tetapi tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Di sini terlihat sepatu bootnya yang terbuat dari karet melindungi dirinya dari pasir pembunuh itu. Ketika mereka meminta si polisi untuk membantu si Rani yang terjepit, si polisi itu pun berpikir mereka sedang membuat lelucon saja. Meskipun mereka menjelaskan bahwa pasir itu bisa menarik seseorang ke dalamnya dan membunuhnya, tetapi si polisi itu pun masih tidak percaya.
Lalu, si polisi itu pun merasa kesal kepada mereka dan menyuruh si Kathleen serta si Mitch turun ke bawah untuk menemuinya. Tetapi mereka pun menolak perintah si polisi. Lalu, si polisi pun mengancam untuk mengambil pepper spray. Neng jelasin dikit ya soal pepper spray. Pepper spray itu adalah lada cair yang bisa disemprotkan ke mata. Biasanya polisi atau cewek-cewek di luar negeri membawa itu untuk menjaga dirinya. Ketika si polisi akan mengambil pepper spray itu, tanpa sengaja kuncinya pun terjatuh ke pasir. Meskipun sudah diperingatkan oleh si Kathleen untuk tidak memungutnya, tetapi polisi itu pun masih mencoba mengambil kuncinya. Dan dengan tiba-tiba tangannya pun tertarik. Lalu dia pun menyemprotkan pepper spray itu ke pasir. Dan pasir itu pun melepaskannya. Namun satu tangan si polisi itu pun putus dimakan pasir. Dan dia pun akhirnya mati perlahan-lahan disedot si pasir pembunuh itu. Ketika si Mitch meminta si Shanda untuk melempar handuk ke arahnya karena dia mempunyai suatu rencana, tiba-tiba papan pegangan itu pun patah yang menyebabkan si Mitch jatuh terlentang di atas pasir. Karena teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa, si Mitch pun mati perlahan tersedot oleh pasir pembunuh itu. Karena tangan si Rani masih terjepit di dalam bagasi mobil, si Kathleen pun memutuskan melompat ke dalam mobil untuk menolong si Rani. Lalu si Kathleen pun dan si Shanda pun menarik tangan si Rani dan mereka berhasil mengeluarkannya dari bagasi mobil itu. Mereka pun menyusun rencana di mana mereka membuat jembatan dari kayu untuk mendatangi si Jonah. Mereka merasa tempat itu lebih aman untuk mereka. Tiba saatnya si Rani menyeberangi pasir itu dengan kayu. Tetapi sangat disayangkan, si Rani pun hilang keseimbangan dan jatuh ke pasir. Pastinya akang-akang dan teteh-teteh udah bisa nebak gimana nasib si Rani selanjutnya. Terlihat si pasir itu pun menjadi tambah agresif, di mana ia mulai menyerang si Gilbert yang tersangkut di tong sampah. Neng cerita dulu sedikit ya, si Gilbert tersangkut di tong sampah karena ulah teman-temannya yang pada jahil yang memasukkan dia ke tong sampah di saat ia mabuk. Lanjut ke ceritanya, si pasir itu pun benar-benar menyerang si Gilbert dan di situ terlihat sedikit bentuk makhluk itu seperti tangan-tangan gurita besar. Dan makhluk itu pun menarik si Gilbert ke dalam pasir dan si Gilbert pun koit. Kemudian si Shanda pun memberanikan diri untuk pergi ke mobil si polisi dengan membalut kedua kakinya dengan kain dan kantong. Dan akhirnya dia pun berhasil. Tetapi tiba-tiba si makhluk itu pun mengguncangkan mobil si polisi. Hingga akhirnya si Shanda pun jatuh dan kepalanya membentur kap mobil yang menyebabkan ia pingsan tak sadarkan diri. Malam pun tiba, si Shanda pun tersadar dari pingsannya. Lalu, si Shanda pun menemukan perahu karet dan mereka pun mencoba untuk menolong si Jonah. Akhirnya, mereka pun berhasil memasukkan si Jonah ke dalam mobil dengan aman. Ketika si Kathleen akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba makhluk raksasa itu pun menyerang sehingga si Kathleen tidak bisa masuk ke dalam mobil dan terjebak di luar. Lalu, si Kathleen pun menyiramkan bensin itu di atas pasir dan ia pun menyalakan korek api dan melemparkannya. Kemudian, makhluk raksasa yang mengerikan itu pun muncul ke permukaan dan ia pun mati terpanggang api. Keadaan pun mulai aman terkendali. Kemudian, di dalam mobil, si Kathleen mencium tangan si Jonas. Meskipun si Jonas diselamatkan dari makhluk itu, namun si Jonah tidak bisa bertahan dengan luka di perutnya dan ia pun meninggal. Keesokan harinya, ada seseorang yang mengetuk kaca mobilnya. Si Kathleen dan si Shanda pun terbangun. Lalu, mereka pun kaget bercampur senang. Mereka tidak percaya bahwa pasir itu sudah aman dari bahaya. Mereka pun menginjakkan kakinya perlahan-lahan dan meninggalkan tempat itu. Terlihat dengan jelas ketika mereka berdua sedang berjalan, ada bekas jejak makhluk raksasa yang menyerang mereka sebelumnya.
Lalu, Sin pun berpindah ke sebuah lautan. Di sana, kita diperlihatkan makhluk seperti gurita yang sangat besar sedang berenang dan sepertinya akan menuju pantai di mana banyak orang yang sedang berkerumun. Ih, Neng takut akang. Dan film pun udahan. Film kali ini bener-bener deh bikin Neng penasaran. Kirain Neng pasirnya yang nakal, ternyata si Akang yang nakal. Maksud Neng si makhluk raksasa itu yang nakal. Ya, cerita singkatnya, ada segerombolan muda-mudi yang sedang berpesta pora di pantai. Lalu, mereka menemukan sebuah batu aneh. Tanpa diketahui oleh mereka, batu itu pun menetas dan mengeluarkan makhluk raksasa yang sangat aneh. Lalu, makhluk itu pun bersemayam di dalam pasir. Nah, dari situlah si makhluk itu menarik semua orang yang kulitnya menyentuh langsung ke pasir. Semoga cerita kali ini bisa menghibur akang-akang dan teteh-teteh sekalian ya. Aduh, Neng rada ngantuk nih. Neng mau bobo cantik dulu ya. Tapi selalu Neng ingatkan, jangan lupa disubrek, like, komen, dan share ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You geboy.